Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti NIM 252127. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu UAS, yaitu RPL. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mendasari operasi dan pengelolaan perangkat keras serta sumber daya komputer. OS bertindak untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi dengan cara yang efisien. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang sistem operasi. Yang pertama yaitu fungsi utama, di mana contohnya itu manajemen sumber daya, manajemen tugas antar muka pengguna, dan manajemen sistem file. Dan yang berikutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi yang jenis-jenis sistem operasi yaitu sistem operasi desktop, sistem operasi server, sistem operasi mobile, sistem operasi tertanam. Berikutnya yaitu komponen-komponen sistem operasi. Yang pertama yaitu kernel, bagian inti dari sistem operasi. Dan yang kedua yaitu driver perangkat. Dan yang berikutnya yaitu antarmuka pengguna. Dan manajer tugas dan sistem file. Berikutnya yaitu contoh sistem operasi. Yang pertama Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Sistem operasi terus berkembang dengan fitur-fitur baru yang meningkatkan kinerja. Keamanan, dan pengalaman pengguna. Masing-masing sistem operasi memiliki karakteristik, kebutuhan, dan referensi pengguna. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antar pengguna dan perangkat keras komputer. Ini mengolah sumber daya komputer, menjalankan aplikasi, dan memberikan lingkungan kerja yang efisien bagi pengguna. Sistem operasi memfasilitasi eksekusi program, mengatur memori, menyediakan antarmuka pengguna, dan mengolah perangkat keras komputer. Komponen sistem komputer yaitu kernel. Komponen sistem komputer yaitu kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengendalikan sumber daya perangkat keras.
Yang kedua yaitu manajer tugas, bertanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas yang berjalan dalam sistem. Yang ketiga yaitu antarmuka pengguna, memberikan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui antarmuka grafis. Dan yang keempat yaitu manajemen memori, mengatur pengguna memori sistem dan mengelola aplikasi penyimpanan. Yang berikutnya itu driver perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi komunikasi dengan perangkat keras tertentu seperti printer, keyboard, atau kartu grafis. Dan materi selanjutnya itu tujuan sistem operasi, menyediakan lingkungan yang efisien untuk menjalankan program aplikasi, mengelola dan mengkoordinasikan pengguna sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem, menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi sistem, meningkatkan kinerja sistem dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan manfaat sistem operasi yaitu memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dengan cara yang efisien, manfaat sistem operasi yaitu memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dengan cara yang efisien, menyediakan pengelolaan sumber daya yang efektif dan alokasi memori yang tepat, memastikan keamanan sistem dari data melindungi data dari ancaman yang mungkin, menyediakan antarmuka pengguna yang nyaman dan intuitif, meningkatkan kinerja sistem melalui penjadwalan tugas dan manajemen sumber daya. Jenis sistem operasi: 1. Sistem operasi desktop, 2. Sistem operasi server, 3. Sistem operasi mobile, dan 4. Sistem operasi tertanam. Setiap jenis sistem operasi memiliki karakteristiknya masing-masing dan fungsionalnya yang khusus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan penggunanya. Berikut adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows secara sederhana. Yang pertama yaitu persiapkan media instalasi. Unduh file ISO operasi Windows yang ingin Anda install dari sumber resmi atau dapatkan DVD instalasi Windows. Dan yang kedua yaitu jika Anda menggunakan DVD instalasi, pastikan DVD-ROM terhubung dengan komputer Anda. Jika Anda menggunakan file ISO, buatlah bootable USB dengan menggunakan alat seperti Rufus atau Windows USB atau DVD download tool. Berikutnya yaitu atur boot priority. Maksudnya di sini masuk ke BIOS atau UEFI komputer Anda. Periksa pengaturan boot priority dan pastikan bahwa DVD-ROM atau USB diatur sebagai perangkat boot utama.
Yang berikutnya yaitu sistem pengaturan dan restart komputer. Dan mulai install. Setelah komputer restart, sistem operasi Windows akan memulai proses instalasi. Pilih bahasa, waktu, dan pengaturan referensi lainnya. Klik next atau install untuk melanjutkan. Langkah yang berikutnya yaitu pilih jenis instalasi, yaitu Anda akan melihat opsi upgrade atau custom installation. Jika Anda ingin menginstal Windows baru dan tidak ingin mempertahankan file dan pengaturan lama, pilih opsi custom installation. Dan jika Anda ingin mengupgrade versi Windows yang sudah ada, pilih opsi upgrade dan ikuti petunjuk yang diberikan. Fungsi format hard drive, yaitu jika Anda memilih opsi custom installation, Anda akan melihat daftar partisi yang ada pada hard drive Anda. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows atau buat partisi baru jika diperlukan. Klik next atau install untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya yaitu tunggu proses instalasi, di mana proses instalasi akan dimulai. Komputer Anda akan restart beberapa kali selama proses ini. Tunggu hingga instalasi selesai. Langkah selanjutnya yaitu aktivasi registrasi, di mana aktivasi Windows akan diminta. Masukkan kunci produk Windows yang sah jika diminta. Setelah itu, Anda dapat memilih untuk mendaftar produk atau melakukannya nanti. Selanjutnya itu selesai. Setelah selesai, Windows akan memuat desktop Anda. Pastikan untuk memperbarui Windows, menginstal driver perangkat keras yang diperlukan, dan menjalankan pembaruan keamanan. Penting untuk dicatat langkah-langkah ini bersifat umum, dan beberapa langkah mungkin sedikit berbeda tergantung pada versi Windows yang Anda install. Penting juga untuk membaca panduan instalasi yang disediakan bersama dengan media instalasi Windows yang Anda gunakan. Berikut adalah algoritma. Algoritma adalah yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau topik secara sistematis, di mana yang pertama yaitu mulai, dan tentukan konsep atau topik yang akan dijelaskan. Identifikasi poin yang harus disertakan dalam penjelasan tersebut, mulai dengan definisi konsep atau topik yang akan dijelaskan. Jelaskan manfaat atau kegunaan konsep topik tersebut. Jelaskan komponen atau elemen yang terkait dengan konsep atau topik. Jelaskan jenis-jenis atau variasi yang ada dalam konsep atau topik. Jelaskan secara rinci masing-masing komponen atau jenis, termasuk karakteristik, fungsi, atau peran mereka. Jelaskan langkah-langkah atau proses terkait yang perlu diikuti dalam penggunaan atau implementasi konsep atau topik tersebut. Jelaskan faktor-faktor yang harus ditimbangkan atau tips praktis yang dapat membantu
dalam penggunaan atau implementasi konsep atau topik. Jelaskan potensi, tantangan atau masalah yang mungkin timbul dan solusi yang dapat diadopsi untuk menghadapinya. Berikan contoh nyata atau instalasi untuk membantu pemahaman tentang konsep atau topik tersebut. Dan yang berikutnya, akhiri penjelasan dengan menyimpulkan masing-masing poin utama yang telah dijelaskan dan selesai. Algoritma ini memberikan panduan umum secara menjelaskan konsep atau topik dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Namun, penting untuk menyesuaikan algoritma ini dengan konsep atau topik yang spesifik secara umum, serta kebutuhan dan preferensi audiens yang akan menerima penjelasan tersebut. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terdefinisi secara jelas dan terstruktur yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma merupakan pemetaan dari input ke output yang menggambarkan solusi atau prosedur untuk menyelesaikan tugas secara sistematis. Berikut yaitu komponen algoritma, di mana yaitu input data atau informasi yang dimasukkan ke dalam algoritma untuk diolah. Dan yang berikutnya itu output, hasil yang dihasilkan oleh algoritma setelah memproses input. Yang ketiga yaitu instruksi, langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil untuk memproses input dan menghasilkan output. Yang keempat yaitu pengulangan atau yang sering disebut dengan looping. Yang kelima yaitu percabangan, mekanisme yang memungkinkan algoritma untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang keenam yaitu variabel atau sumber atau wadah untuk menyimpan data. Dan yang ketujuh yaitu operasi, tindakan matematika atau logika yang dilakukan pada data untuk memprosesnya. Manfaat algoritma. Manfaat algoritma yaitu satu, sebagai pemecahan masalah. Algoritma membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah secara sistematis. Dan yang kedua yaitu efisiensi. Dengan menggunakan algoritma yang baik, proses dapat dijalankan dengan cara yang paling efisien dan mengoptimalkan pengguna sumber daya. Yang ketiga yaitu kesalahan yang lebih rendah. Algoritma yang terdefinisi dengan baik mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses. Yang keempat yaitu reusabilitas. Algoritma yang telah dikembangkan dapat digunakan kembali dalam situasi yang serupa untuk menghemat waktu dan usaha.
Yang kelima yaitu pengembangan dan pemeliharaan. Algoritma yang baik membantu dalam mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dengan lebih mudah karena langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Jenis-jenis algoritma yaitu 1. Algoritma berurutan. Langkah-langkah dieksekusi secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang kedua, algoritma percabangan. Yang kedua yaitu algoritma percabangan, menggunakan pernyataan kondisional untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu algoritma pengulangan, menggunakan pernyataan pengulangan untuk mengeksekusi langkah-langkah tertentu berulang kali. Yang keempat yaitu algoritma pencarian dan pemrosesan data, digunakan untuk mencari dan memproses data dengan cara yang efisien, seperti algoritma pencarian biner atau algoritma pengurutan. Yang terakhir yaitu algoritma rekursi, algoritma yang memecahkan masalah dengan memecahkannya menjadi masalah yang lebih kecil yang serupa hingga mencapai kasus dasar. Jenis algoritma tersebut merupakan contoh umum dan terdapat banyak jenis algoritma lainnya yang dapat digunakan tergantung pada masalah yang harus dipecahkan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.